Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang wakalah. Saya dan teman-teman saya Yeni Marlina Nasution dengan NPM 212610240. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Permana, NPM 212610244. Saya Sri Widyasari, NPM 212610163. Nama Rivinova, NPM 2126003. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah 2, Ibu Putri Nuraini, SE, SYME, yang telah mempersilahkan kepada kelompok kami untuk menjelaskan materi pada kesempatan kali ini. Baiklah, langsung saja. Adapun subtema pada kali ini yaitu yang pertama, pengertian dan dasar hukum wakalah. Yang kedua, rukun dan syarat sahnya wakalah. Yang ketiga, wakalah dalam konteks perbankan syariah atau konvensional. Memasuki subtema yang pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Zaki Permana. Pengertian dan dasar hukum wakalah. Pengertian wakalah secara etimologis, wakalah berarti pelimpahan atau penyerahan. Terminologi wakalah adalah pelimpahan seseorang kepada orang lain atas urusan yang boleh ia lakukan sendiri dan boleh diambil ahli orang lain agar dilakukan ketika masih hidup. Menurut kalangan ulama Syafi'i, pengertian wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa al-muwakil kepada orang lain al-wakil agar melaksanakan sesuatu pekerjaan yang bisa digantikan dan bisa dilakukan oleh pemberi kuasa. Dasar hukum wakalah. Dasar hukum wakalah dalam Islam dijelaskan pada Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 19. Wakalah ini diperbolehkan. Hal ini berkaitan dengan kisah Ashab Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 19 dengan artinya, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan, kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perak ini, dan hendaklah ia lihat makanan-makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-sekali menceritakan halmu kepada orang lain." Surah Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 19. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Rifi. Wakalah al-mutlaqah. Al-mutlaqah adalah jenis wakalah yang mewakilkan sesuatu secara mutlak. Artinya wakalah dilakukan tanpa batas waktu dan juga untuk segala urusan. Wakalah al-muqayyadah. Wakalah al-muqayyadah merupakan penunjukan wakil yang bertindak atas namanya dalam suatu urusan-urusan tertentu. Wakalah al-ammah. Al-ammah termasuk jenis wakalah di mana perwakilannya lebih luas dari al-muqayyadah. Biasanya ini perbuatan terkait pengurusan sehari-hari. 2. Rukun dan syarat sahnya wakalah. Rukun wakalah: 1. Pihak yang berakad atau pemberi kuasa atau mewakil. 2. Penerima kuasa atau wakil. 3. Objek akad, yakni perkara atau mandat yang dikuasakan atau al-taukil. Yang keempat, adanya pernyataan kesepakatan wakalah, yakni sihat, ijab, dan kabul. Syarat wakalah untuk mewakil atau yang diwakili. Mewakil merupakan sebutan orang yang disyaratkan sah untuk melakukan apa yang diwakilkan. Adapun syarat mewakil adalah sebagai berikut. Yang pertama, pihak sah yang bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Yang kedua, orang mukallaf atau anak mumayyit dalam batasan-batasan tertentu. Syarat wakil: yang pertama, orang yang berakal. Yang kedua, cakap hukum terhadap hukum untuk dirinya dan orang lain. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang memadai dari suatu atau masalah.
yang diwakilkan kepadanya. Yang keempat, amanah, mampu mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Yang terakhir, wakil merupakan orang yang diberi amanat. Syarat yang diwakilkan, yang pertama, bukan tindakan buruk. Yang kedua, suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh orang lain. Yang ketiga, seluk-beluk muwakal harus diketahui persis oleh orang yang mewakilkan, kecuali hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepadanya. Berakhirnya wakalah. 1. Jika ada salah satu pihak yang berwakalah itu meninggal atau hilang. Kedua, jika maksud yang terkandung dalam wakalah itu sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan. Yang ketiga, pembatalan akad wakalah oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa diketahui oleh penerima kuasa. Yang keempat, gugurnya hak kepemilikan atas barang bagi pemberi kuasa. Yang kelima, wakalah diputuskan oleh salah satu pihak yang menerima kuasa. Yang keenam, diberhentikannya suatu aktivitas atau pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Yeni Marlina Nasution. Pada Yeni, kami persilakan. Wakalah dalam perbankan yakni memberikan kuasa kepada pihak bank untuk mewakilkan nasabah membeli suatu barang yang diinginkan. Di dalam pelaksanaan akad wakalah terdapat juga akad murabahah. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu. Akad wakalah ini menjadi sangat penting, bahkan menjadi syarat sahnya akad-akad dalam pembiayaan syariah seperti pembukuan LC, inkaso, transfer uang, dan akad murabahah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dari sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan, adapun kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu wakalah mempunyai beberapa pengertian dari segi bahasa. Di antaranya adalah perlindungan atau al-hifz, penyerahan atau at-tahwid atau memberikan kuasa. Menurut kalangan Syafi'iyah, pengertian wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa atau al-muwakil kepada orang lain atau al-wakil. Upaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan atau an-naqbalu an-niyabah dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.